Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama saya Pendeta Roli Igir. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah Roma pasal 12 ayat 2. Sekali lagi firman Allah di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, perubahan itu adalah sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan bagi daging kita. Sehingga ada satu slogan yang mengatakan bahwa berubah itu pahit. Tetapi mau tidak mau, dorongan iman kita adalah untuk terus berubah. Perubahan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita akan menghasilkan suatu pertumbuhan rohani yang luar biasa. Sehingga ketika kita mengambil keputusan untuk berubah, maka keputusan itu perlu betul-betul dengan sungguh hati, sehingga keputusan akan menghasilkan suatu perubahan. Tanpa perubahan, maka tidak ada pertumbuhan rohani. Waktu Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-12 ini ayat 2, ia menyatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Disinilah suatu perenungan yang dapat kita renungkan baik-baik berkaitan dengan perubahan itu sendiri. Karena tidak ada namanya kualitas tanpa perubahan ke arah positif. Semua orang sebenarnya terus berubah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah perubahannya ke arah mana? Perubahannya ke arah menghancurkankah? Atau perubahan ke arah yang membangun? Ya, karena hanya ada dua hal di dunia ini berkaitan dengan perubahan, yaitu berubah ke arah yang benar atau berubah ke arah yang menghancurkan atau arah yang salah. Tetapi saya percaya kita semua mengetahui bahwa perubahan yang dimaksud oleh firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 12 ayat 2 adalah perubahan untuk terus-menerus melakukan kehendak Allah. Perubahan untuk terus-menerus menghasilkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan ini perlu memiliki suatu keputusan yang sangat kuat. Kita mengalami kesulitan berubah karena kita tidak memiliki keputusan yang jelas. Keputusan yang sejati untuk berubah akan menghasilkan perubahan yang sejati. Keputusan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh. Sebab segala sesuatu yang dilakukan secara setengah-setengah tidak mungkin akan menghasilkan maksimal. Perubahan itu sesuatu yang bersifat proses. Kita tidak bisa berubah langsung mengalami kesempurnaan di dalam karakter. Perubahan itu bersifat proses terus-menerus sampai kita setiap waktu mengalami peningkatan di dalam hal karakter, peningkatan di dalam hal sikap, peningkatan di dalam hal intelektual. Semua itu terjadi karena kita mau berubah. Meskipun perubahan itu pahit, tetapi hasil perubahan yang sungguh-sungguh baik menghasilkan hal yang sangat manis di dalam hidup kita. Oleh karena itu, muncul satu pertanyaan. Apakah yang membuat seseorang perlu berubah? Sudah pasti bahwa itu adalah kehendak Allah. Allah mau kita berubah. Allah mau kita yang sudah diselamatkan ini untuk terus berubah. Kita mulai memperhatikan mana yang tidak beres di dalam hidup kita. Mana yang tidak beres di dalam pemikiran kita, mana yang tidak beres di dalam karakter kita, mana yang tidak beres dengan sifat integritas kita. Sehingga di dalam konteks ini, orang langsung memiliki suatu pemikiran bahwa perubahan Kristen itu adalah perubahan menuju hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi suatu desakan bagi kita. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan adalah mengapa ada begitu banyak orang yang memiliki perubahan yang begitu signifikan.
perubahan yang begitu baik. Sementara banyak orang juga yang tidak mengalami perubahan yang sungguh-sungguh baik. Ya, itu berbicara mengenai keyakinan-keyakinan kita. Seringkali hal yang menjadi sulit kita berubah adalah berbicara tentang apa yang kita yakini. Mungkin kita sedang meyakini satu hal di mana dalam kepercayaan batin kita berpikir, kalaupun saya berubah, ya, apa yang saya dapatkan, gitu ya. Kalaupun saya berubah, apa yang bisa orang lakukan terhadap saya? Sehingga iblis berusaha membisik bahwa kalaupun kamu berubah, maka tidak akan ada berpengaruh di dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan di dalam hidup ini mempengaruhi perubahan. Itu sebabnya sebelum kita berubah, kita perlu menggali keyakinan-keyakinan yang kita pegang di pikiran kita. Keyakinan-keyakinan yang saudara pegang. Mungkin saat ini saudara sudah sedang dipengaruhi oleh media, sudah dipengaruhi oleh buku-buku yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika saudara mau arah ke hal yang baik, mengalami kesulitan yang besar. Karena saudara tidak memiliki suatu keyakinan yang baik. Kita sulit sekali berubah oleh karena di dalam diri kita ada aturan-aturan yang membuat kita sulit berperilaku. Ingat baik-baik bahwa manusia itu sebelum ia berubah, tentunya ia harus memiliki suatu tindakan perilaku yang baik. Perilaku yang baik harus dihasilkan dari satu pemikiran yang baik dalam hidupnya. Dia perlu menata mentalnya. Orang yang setiap hari mengisi jiwanya, mengisi pikirannya dengan prinsip-prinsip kebenaran, ini akan menghasilkan suatu perilaku yang bertanggung jawab, akan menghasilkan perubahan yang bertanggung jawab. Karena tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin ada perilaku yang baik jikalau di dalam mental kita yang kita isi setiap hari adalah berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Seringkali kita banyak membaca majalah-majalah atau tulisan-tulisan di media sosial mengisi batin kita hal-hal yang tidak berdasarkan prinsip firman Allah. Sehingga akibat dari semua itu adalah suatu kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Ingat baik-baik bahwa orang yang terus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Apa yang saudara isi setiap hari dalam pikiran saudara? Apa yang saudara isi setiap hari dalam mental saudara? Apa yang kita isi di dalam jiwa kita setiap hari? Ada satu slogan yang mengatakan begini, apa yang kita baca menghasilkan mentalitas kita sendiri. Apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan akan menghasilkan mentalitas tersendiri. Oleh sebab itu mentalitas kita ini dibentuk, ya. Entah mentalitas kita baik atau tidak baik, itu dibentuk oleh sesuatu yang namanya pengalaman berkaitan dengan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang sering kita dengar, dengan siapa kita bergaul. Ya, pada waktu kita bergaul dengan orang-orang yang salah, tanpa kita sadar, batin kita diisi dengan hal-hal yang salah. Waktu kita nonton hal-hal yang tidak bertanggung jawab, hal-hal yang tidak bermoral, maka kita sedang mengisi batin kita juga dengan hal-hal yang tidak bermoral. Pada waktu kita senang mendengar gosip dari orang, mendengar cerita-cerita orang-orang tentang kebusukan orang lain, maka batin kita diisi dengan hal-hal busuk seperti itu. Sehingga pada waktu ini sudah penuh akan menghasilkan perilaku. Ya, dan pada waktu kita mau berubah, kita akan mengalami kesulitan berubah. Sebelum kita merubah batiniah kita perlu merubah akan hal-hal eksternal, hal-hal di luar yang sering menjadi pergaulan kita. Entah dengan orang-orang yang salah,
orang-orang yang tidak tepat untuk kita menjalin relasi, tontonan-tontonan yang tidak tepat untuk kita tonton, ya, apalagi suatu media-media yang tidak tepat untuk kita baca. Inilah ada perubahan eksternal dulu. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini memberikan suatu pengertian yang sangat jelas bahwa ketika kita salah dalam bergaul, maka itu sudah pasti akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Maka sebelum kita merubahkan mentalitas kita perlu merubah lingkungan kita. Dalam pengertian dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita harus berdiskusi. Ya. Lalu kita juga bisa berpikir, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya tonton? Apa yang harus saya dengar? Karena kita dipengaruhi kuat oleh lingkungan. Kesalahan di dalam memasukkan hal-hal yang dari luar ke dalam diri kita akan mengakibatkan reaksi perilaku. Ya, sehingga ada satu slogan juga yang menyatakan Anda adalah siapa di sekitar Anda. Kita adalah siapa di sekitar kita. Sehingga perubahan perilaku harus benar-benar didasari oleh perubahan batin, perubahan mentalitas diri. Dan untuk betul-betul mengalami suatu perubahan mentalitas diri, kita perlu mengalami suatu perubahan dengan mengubah cara kita bergaul, mengubah kesukaan kita di dalam hal membaca, dalam hal menonton, di dalam hal mendengar apapun. Sehingga terbentuklah suatu mental yang luar biasa. Namun yang paling utama adalah bagaimana setiap hari kita terus mengisi diri saudara dengan prinsip-prinsip kebenaran untuk menghasilkan hasil-hasil di dalam hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Maka terciptalah yang namanya suatu kehidupan yang berubah, sehingga Alkitab mengatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin.